Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Masih ingat kan dulu di kelas 10 Ananda telah mempelajari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Zat elektrolit itu sendiri jika dilarutkan di dalam air akan terionisasi dan terurai menjadi ion-ion. Nah, peruraian tersebut menyebabkan penambahan jumlah partikel di dalam larutan. Contohnya, satu molekul NaCl akan terurai menjadi satu ion Na+ ditambah dengan satu ion Cl-. Jadi, satu molekul NaCl akan terurai menjadi dua partikel ion. Artinya, partikel NaCl menjadi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan zat-zat yang tidak mampu memecahkan senyawanya menjadi ion-ion. Nah, tidak semua partikel itu menjadi 2 kali lipatnya ya, tergantung dari rumus senyawanya. Contohnya, H3PO4 akan terurai menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. Artinya, satu molekul H3PO4 akan terurai menjadi 4 partikel ion, yaitu 3H+ dan 1 PO4 3-. Yang pasti, jumlah partikel larutan elektrolit lebih banyak daripada partikel larutan non-elektrolit. Nah, karena sifat koligatif larutan tergantung pada banyaknya jumlah partikel yang terlarut, itulah sebabnya sifat koligatif larutan elektrolit nilainya lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit untuk larutan yang konsentrasinya sama. Peruraian larutan elektrolit merupakan reaksi kesetimbangan karena adanya gaya tarik-menarik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Nah, kita tahu bahwa satu molekul zat elektrolit akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Atas dasar ini, maka teori kesetimbangan kimia juga berlaku untuk larutan-larutan elektrolit. Untuk menyatakan banyak atau sedikitnya jumlah zat elektrolit yang terionisasi, digunakan istilah derajat ionisasi atau disosiasi dengan lambang alfa. Alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Untuk mengetahui penambahan partikel zat elektrolit di dalam larutan, kita misalkan elektrolit A terionisasi membentuk ion B. Nah, sejumlah ion B itu adalah ion positif ditambah dengan ion negatif. Kita beri lambang N. Jadi, NB sama dengan jumlah ion positif ditambah dengan ion negatif. Contohnya, jika zat elektrolitnya sama dengan H2SO4, akan terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Artinya ada 2 ion positif ditambah dengan 1 ion negatif. Maka jumlah ionnya atau N-nya sama dengan 3. Nah, kita balik lagi ya ke zat elektrolit A tadi yang terionisasi menjadi sejumlah partikel ion B. Kita tulis reaksi kesetimbangannya. Mula-mula mol A-nya kita tulis dengan lambang A kecil. Kemudian mol A yang bereaksi adalah mol A mula-mula tadi dikalikan dengan derajat disosiasi, yaitu A dikali alfa. Dan partikel B yang terbentuk adalah karena tadi N-nya dianggap sama dengan koefisien, maka A dikali dengan alfa dikalikan dengan N. Dan berapa mol yang sisa atau mol dalam keadaan kesetimbangan untuk A adalah A yang mula-mula tadi dikurangin dengan A yang terionisasi, yaitu A dikurangin A dikali alfa. Dan berapa partikel ion B yang terbentuk adalah A dikali alfa dikaliin N. Nah, kalau kita jumlahkan semua mol dalam keadaan setimbang, yaitu mol sisa A yang tidak terionisasi dan mol partikel B yang terbentuk, yaitu A dikurangin A dikali alfa ditambah dengan A dikali N dikali alfa.
Nah, kalau kita keluarkan A-nya, maka diperoleh A dalam kurung 1 dikurangin alfa ditambah alfa dikali N. Kemudian kalau kita keluarin alfanya, maka A dalam kurung 1 ditambah alfa dalam kurung N dikurangin 1. Nah, itu adalah jumlah mol dalam keadaan setimbang. Jika diperhatikan antara zat A sebelum terionisasi yaitu sejumlah A, kemudian setelah terionisasi berubah menjadi A dikali dalam kurung 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa, maka terjadi penambahan sejumlah 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Nah, 1 ditambah N kurang 1 kali alfa ini disebut dengan faktor Van Hoff atau dilambangkan dengan I. Jadi, I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Sehubungan dengan hal tersebut, adanya penambahan sejumlah partikel ion pada larutan elektrolit, maka sifat koligatif untuk larutan elektrolit pada kenaikan titik didih delta B sama dengan M dikali KB dikali I. Sementara pada penurunan titik beku, delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. Dan pada tekanan osmotik sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Nah, masing-masingnya ada penambahan dikali I untuk larutan elektrolit. Nah, perhatikan ya contoh soal berikut ini. Hitunglah titik didih 6,84 gram aluminium sulfat Al2SO4 3 kali dalam 250 gram air. Jika derajat ionisasi Al2SO4 3 kali pada konsentrasi tersebut adalah 0,9. Diketahui Kb air sama dengan 0,51 derajat Celcius per molar dan massa molekul relatif unsur Al sama dengan 27, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Nah, cara menyelesaikannya mula-mula dibuat reaksi ionisasinya untuk menentukan harga N. Al2SO4 3 kali terionisasi membentuk 2Al3 positif ditambah 3SO4 2-, sehingga diperoleh N-nya sama dengan 5. Nah, untuk menghitung kenaikan titik didihnya sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan Mr dikali 1000 dibagi massa pelarut dikali Kb dikali I, yaitu 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa, sama dengan 6,84 per 342 dikali 1000 per 250 molal dikali 0,51 derajat Celcius per molal dikali 1 ditambah 5 kurang 1 dikali 0,9, sehingga diperoleh hasil kenaikan titik didih sama dengan 0,19 derajat Celcius. Nah, titik didih larutan Al2SO4 3 kali sama dengan 100 derajat Celcius untuk titik didih air murni ditambah dengan kenaikan titik didihnya yaitu 0,19 derajat Celcius. Maka titik didih larutannya sama dengan 100,19 derajat Celcius. Penurunan titik beku 24,5 gram asam sulfat H2SO4 dalam 250 gram air sama dengan 2,9 kali penurunan titik beku 75 gram urea dalam 1250 gram air. Berapa derajat ionisasi H2SO4 dalam larutan tersebut? Cara menyelesaikannya, H2SO4 terionisasi membentuk 2H+ ditambah SO4 2-, sehingga nilai N sama dengan 3. Nah, penurunan titik beku H2SO4 sama dengan 2,9 kali penurunan titik beku urea. Nah, massa H2SO4 dibagi Mr dikali 1000 per massa pelarut air dikali Kf dikali faktor Van Hoff sama dengan 2,9 dikali massa urea dibagi Mr urea dikali 1000
per massa air 1250 dikali Kf. 24,5 gram asam sulfat dibagi Mr 98 dikali 1000 per pelarut air 250 gram dikali Kf dikali 1 ditambah N kurang 1 yaitu 3 kurang 1 dikali alfa sama dengan 2,9 dikali massa urea 75 gram dibagi Mr urea 60 dikali 1000 per pelarut air 1250 dikali Kf. Karena pelarutnya sama-sama air, maka nilai Kf bisa dicoret. Sehingga diperoleh 1 ditambah 2 alfa sama dengan 2,9. Alfa sama dengan 0,95. Jadi, derajat ionisasi H2SO4 dalam larutan adalah 0,95. Untuk kuis kita hari ini, sebanyak 4 gram larutan basa bervalensi 1 dilarutkan dalam 100 gram air. Maka larutan basa tersebut akan membeku pada suhu negatif 3,72 derajat Celcius. Jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, maka hitunglah massa molekul relatif atau AR dari logam L penyusun larutan basa tersebut. Demikianlah materi sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan sharing untuk mendukung konten pendidikan di dalam dunia digital. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.